Halo Sobat Sains Farmasi YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang selanjutnya Sobat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 fungsi bahan obat pada resep dokter dan sediaan obat farmasi. Oke, kita masuk ke komponen resep menurut fungsi. Menurut fungsi daripada bahan obat daripada resep terbagi atas 3 hal ya Sobat ya. Yang pertama tentang remedium kardinal, yang artinya adalah obat yang berkhasiat utama. Yang kedua adalah remedium adjuvan, adalah obat untuk menunjang bekerjanya bahan obat utama. Dan yang terakhir adalah korigen atau zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, bau daripada obat utama. Dan ketiga-tiga daripada hal ini merupakan komponen daripada bahan obat di dalam satu resep yang bertujuan untuk mengobati pasien itu sendiri dari penyakitnya. Oke Sobat Sains, kita lanjut ke pembagian daripada korigensia di sini. Yang pertama tentang korigen aksionis. Korigen aksionis adalah korigensia ataupun zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki kerja daripada zat berkhasiat utama. Contohnya ada pulvistoferi daripada kalsium kalisulfas, IPK kuanharadik, dan OP pulvis dan lain hal sebagainya. Artinya di sini memang digunakan untuk memperbaiki kerja daripada zat berkhasiat utama. Berikutnya tentang korigensia odoris. Seperti daripada asal kata odor adalah bau. Artinya korigensia odoris digunakan untuk memperbaiki bau yang tidak enak daripada obat tersebut. Misalnya penggunaan oleum cinamomi pada sediaan emulsi minyak ikan yang digunakan untuk memperbaiki bau daripada minyak ikan itu sendiri. Yang ketiga tentang korigen saporis. Seperti asal katanya, saporis adalah rasa daripada obat itu sendiri. Artinya korigen saporis digunakan untuk memperbaiki rasa daripada obat itu. Contohnya adalah penggunaan sakarosa ataupun sirup simplek pada beberapa obat-obat yang rasanya sangat pahit ya Sobat ya. Oke, berikut yang keempat adalah tentang korigen koloris. Korigen koloris digunakan untuk memperbaiki warna daripada obat. Misalnya penggunaan daripada untuk obat-obatan yang digunakan pada anak-anak ya Sobat ya. Pada obat-obatan yang digunakan untuk anak biasanya diberi warna lebih mencolok atau lebih mayoritas merah, pink, dan lain-lain sebagainya agar kemasan tersebut bisa lebih menarik daripada sediaan obat itu sendiri, agar anak-anak bisa dan mau minum obat. Dan yang terakhir adalah korigen solubilis. Korigen solubilis digunakan untuk memperbaiki kelarutan daripada obat utama. Contohnya tentang iodium yang dapat mudah larut di dalam larutan pekat Ki ataupun NaI dan lain-lain sebagainya. Yang digunakan di sini untuk memperbaiki kelarutan. Namun untuk topik kelarutan ini Sobat ya, nanti next kita akan bahas di topik khusus lagi tentang BCS tentunya. Berikutnya yang komponen keempat adalah konstituen, vekulum ataupun eksipien. Ini sama seperti halnya korigen tadi ya Sobat ya, yang juga merupakan zat tambahan. Namun pada eksipien ini merupakan bahan obat yang bersifat netral yang dapat dipakai sebagai bahan pengisi, bahan pembentuk, bahan lain-lain sehingga bisa menjadi obat yang lebih cocok. Contohnya penggunaan laktosum pada serbuk, amilum, talkum pada bedak tabur dan lain sebagainya. Dan juga eksipien juga dipakai umumnya pada proses pembuatan tablet tentunya. Jika kamu sudah belajar tentang tablet, tentu hal ini merupakan hal yang sangat penting pada proses pembuatan tablet. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah 4 fungsi bahan utama obat pada resep dokter ataupun pada sediaan obat yang beredar di farmasi tentunya. Bisa kamu temui di apotek ataupun toko obat ataupun sekarang di swalayan juga bisa menemukan obat-obat ini Sobat ya. Tentunya kalau di swalayan ataupun di warung obat itu hanya pada obat bebas saja. Oke Sobat Sains, itu adalah topik kita hari ini tentang 4 fungsi bahan obat dan sampai jumpa di video selanjutnya.